sore Ibu. Oke. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu. Perkenalkan Bu, nama saya Oki Ardiansyah, mahasiswa D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya ingin melakukan wawancara kepada Ibu terkait tanggapan pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Oke. Sebelumnya, dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Felis Lazada. Felis Lazada. Ya, asli bukan ini ya, Malaysia ya. Malaysia ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, yang pertama, apakah Ibu percaya tentang sekarang kan terjadi pandemi COVID-19 ya di Indonesia? Itu apakah Ibu percaya apa tidak? Dari segi penilaian, kalau saya ya, Iya. secara pribadi, ada satu memang kejadian fakta Iya. memang ada. Beritanya. Tetapi propagandanya ada juga karena ada kesempatan-kesempatan yang diambil dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Iya. Tetapi kalau dari sisi secara global kita bisa nampak efeknya. Iya, dampak. Ya, dampaknya. Apa lagi yang sampai mau tanya? Saya ingin bertanya, kan sekarang banyak berita tentang pandemi ini ya. Lantas Anda, mohon maaf ya Bu, saya menyebut Anda, Enggak. ini kok masih berani untuk mengunjungi pusat perbelanjaan seperti ini? Kan ini banyak khalayak ramai ya Bu di sini. Iya. Untuk kita mau survive, untuk kita berjalan secara rutinitas kehidupan, you have to fight the COVID. Kau harus lawan COVID. Kalau kita tidak lawan, dia akan tumpaskan kita sendiri. Lebih besar gitu penyebarannya. Ya, kenapa saya tidak takut untuk lari, untuk Keluar, menghadapi begini? iya. Kenapa keluar begini? Satu, sekarang kita di Surabaya lumayan agak Banyak. reda. Iya, reda. Lumayan reda, tidak begitu expose, dan kita pun mengikuti protokol, tetapi iman kita harus kuat. Iya, betul. Lalu pertanyaan saya selanjutnya itu bagaimana cara Ibu agar dapat menjaga kesehatan gitu? Satu, kebersihan diri itu pertama. Iya. M itu 3M itu ya 3M, diikuti. ya. Satu itu adalah protokol government, kita harus ngikutin. Iya. Itu tidak bisa lari dari fakta. Kalau kita makin keras kita tidak mau ngikutin pun dampaknya kita sendiri yang kena. Iya. Bagaimana untuk supaya kita tetap sehat, kita tidak terjangkit dengan itu punya barang. Selain daripada mengikuti protokol kebersihan, vitamin, kesehatan sampai jaga dengan vitamin, cukup tidur. Iya, istirahat Itu yang sebab kenapa imun badanmu itu yang menimbulkan kesehatan badan kau sendiri. ya sistem imun Bu, ya. Sistem imun, kamu farmasis, kamu tahu farmasis punya obat-obatan kimia tidak akan bisa membantu mungkin berapa persen, tetapi intelektual sampeyan, sampeyan punya akan memproduce acid sendiri supaya dia bisa melawan virus itu sendiri. Jadi sistem imun kita itu bertambah begitu. Jadi Bu, ya? harus positive thinking. Iya. Lalu yang pertanyaan saya terakhir Bu ya. Silakan. Itu sekarang kan banyak berita kalau banyak orang yang masih melanggar protokol kesehatan ya Bu. Lah itu menurut Ibu itu bagaimana tanggapan Ibu? Kalau yang orang tidak mengikuti protokol, karena itu mereka merasa dirinya mereka itu lebih hebat daripada Orang lain gitu. ya mungkin lebih hebat daripada orang lain, lebih hebat daripada pemerintah. Makanya kembali kepada diri sendiri. Apakah kita benar sudah? Kalau kau tidak mengikuti protokol itu urusan kita. Iya. Tetapi kalau kau mau mengikuti protokol untuk berjaga-jaga, bukan tidak percaya, itu harus. Karena adalah untuk kebaikan. Rugi apa kalau kita ngikutin protokol atau tidak? Kalau kita tidak ngikutin, rugi pada diri sendiri. Ya. Dan itu akan melibatkan orang lain. Iya. Jadi jangan merasa COVID itu ada atau tidak. COVID itu ada, Pasti ada. tetapi ada yang menyebabkan ulah itu bisa. Karena itu politik. Iya. Permainan politik. Kita tidak boleh lawan dengan politik. Kita berlawan dengan duniawi punya kehidupan. Jadi itu, apa pertanyaan terakhir? Sudah, tidak apa-apa. Kalau kau rasa oke, sudah. Saya banyak minta Ya. waktu Ibu. Ada. Ibu di sini ini sudah lama. Ya lumayan. Maksudnya nunggu di sini. Enggak, maksudnya di Surabaya ini. Oh iya, saya ikut suami sini. Oh, Sudah lebih daripada 10 tahun lebih. ini sudah lama Bu ya? Ya lumayan. Jadi ikut suami karena suami orang Surabaya. Iya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak ya Bu ya. Sama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oscar Yansa. Saya dari Universitas
ingin bertanya kepada Mas, apakah boleh? Sudah lama kan? Tidak, cuma sebentar. Maaf, saya memanggil nama saja ya. Oh iya. Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah Mas percaya tentang COVID-19 yang ada di Indonesia saat ini? Saya sih, Mbak. Lalu, apa tanggapan Mas mengenai virus COVID-19 ini? Banyak berpengaruh di masyarakat ini, terutama di tempat umum. Ini juga seperti kayak biasa. Lalu, kalau Mas percaya dengan adanya COVID-19 ini, tapi kenapa kok masih berani untuk terbuka perbelanjaan seperti ini? Kalau di perbelanjaan kayak mobil kan lebih terjaga sih Mbak. Sebenarnya di depan tadi ada kayak satpam yang meriksa suhu juga, jadi sedikit aman sih menurut saya. Lalu, gimana sih cara Mas untuk menjaga protokol kesehatan dalam diri Mas sendiri itu apa? Memakai masker, hand sanitizer, sama mengurangi keluar rumah gitu aja sih. Berarti kan menjaga kesehatan gitu. Lalu yang pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan ke Mas itu, gimana sih tanggapan Mas? Menurut Mas itu banyak kan masih banyak orang yang misalnya melanggar protokol kesehatan seperti kan ada nggak masker, tidak jaga kesehatan itu gimana? Menurut saya orang itu sedikit egois sih Mbak. Karena menjaga protokol kan enggak sesulit itu sih. Kalau masih banyak yang terdampak. Jadi Terima kasih ya untuk waktunya. Apakah saya boleh minta pertanyaan? Perkenalkan saya Asia Bianca dari mahasiswa farmasi Universitas Muhammadiyah Negeri. Ingin bertanya kepada Bapak. Sebelumnya saya mau menghubungi Bapak ya Pak. Apakah Bapak percaya tentang pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi di Indonesia? ya saya. Lalu, apa tanggapan Bapak terkait virus COVID-19 sekarang? Ya, menurut saya sangat berbahaya ya. Kita sebagai masyarakat kalau memang bisa menjaga protokol kesehatan itu aman-aman aja. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya yang saya tanyakan, lantas kan sekarang sedang pandemi, Ya. kok Bapak masih berani ke pusat perbelanjaan seperti ini? Oh, iya, iya. Karena kalau menurut saya sih ini memang sih berbahaya, tapi kalau kita mematuhi protokol ya, misalnya pakai masker, terus pakai hand sanitizer yang di depan itu, saya kira aman. Menurut Bapak, apa cara yang tepat agar kita tetap dapat menjaga kesehatan? Yang penting sih sama besarnya intinya jaga kesehatan ya, maksudnya jaga kebersihan itu ya sering cuci tangan gitu aja. Lalu pertanyaan yang terakhir ya Pak, kan sekarang sebenarnya banyak orang yang melanggar protokol kesehatan. Itu menurut Bapak sebenarnya bagaimana? Ya itu kan dampaknya kan kembali ke diri sendiri ya, karena kalau memang orang tersebut melanggar protokol kesehatan, nanti kalau ya kena dampaknya itu bukan hanya covid aja, ini kena penyakit yang lain gitu. Berarti banyak dampak ya Pak? Ya bisa dampak. Jadi nanti biar ya istilahnya punishmentnya biar dirasakan secara personal gitu. Baik Bapak, sebelumnya saya belum tanya namanya. Nama jenengan siapa ya Pak? Jadi Pak Wisnu Sofiara, Kenapa itu? saya 28 tahun. Baik Bapak, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Nggak apa-apa.